Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada babu salatil idaini. Bab bicara tentang hukum salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhahhin nasu, rawahu Tirmidzi. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru, maksudnya Idul Fitri, yauma yuftirun nas, di hari ketika manusia melakukan Idul Fitri. Wal adha, dan Idul Adha, yauma yudhahhin nas, di saat manusia merayakan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Idul Adha atau dan juga Idul Fitri adalah dua hari raya kaum muslimin. Berarti dalam Islam itu ada hari raya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an saat menegur anak-anak wanita Habasyah yang sedang menabuh dub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan mereka bersenang-senang, supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa dalam Islam itu juga ada hari raya. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah, maksudnya orang-orang Ansar, mereka merayakan dua hari raya yang biasa mereka rayakan di masa jahiliyah. Al-Imam Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa yang dirayakan orang-orang Ansar itu adalah hari raya yang biasa dirayakan orang-orang Majusi, namanya Nairuz dan hari raya Mihrajan. Tetapi para sahabat Ansar, mereka tidak ada ritual agama, hanya bersenang-senang saja, makan-makan, kumpul-kumpul, ya kayak hari raya tahun barulah kalau di negeri kita ini kan, kumpul-kumpul, niup-niup trompet dan begitu seterusnya kan, tidak ada ritual agama, hanya main-main tapi kan mubadir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat Ansar ini, apa yang kalian rayakan? Maka orang-orang Ansar mengatakan, kami merayakan yang biasa kami rayakan, Nairuz dan Mihrajan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, sebaiknya tinggalkan dua hari raya kalian itu,
karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengganti dengan 2 hari raya terbaik untuk kalian. Kemudian Rasul menyebut satu Idul Fitri dan yang satunya Idul Adha. Idul Fitri sebagai pengganti Nairuz dan Idul Adha sebagai pengganti Mihrajan. Sementara Nairuz dan Mihrajan sendiri adalah hari raya orang-orang Majusi, orang-orang Persia. Pertanyaan pun muncul, kapan Persia masuk Madinah? Sehingga kemudian para sahabat Ansor merayakan hari raya orang-orang Persia, padahal Persia tidak pernah sampai di kota Madinah. Harus diingat bahwa orang-orang Ansor itu kakek buyutnya berasal dari Yaman. Dan Yaman itu pernah dijajah orang-orang Persia. Kapan dijajahnya? Dahulu raja yang terakhir dari Raja Himyar Yaman itu namanya Saif ibn Diyazan. Saif ibn Diyazan ini dendam dengan Raja Abraha yang pernah menyerang Ka'bah. Ketika Allah Subhanahu wa taala adab Abraha dengan dikirimnya burung ababil sehingga pasukannya habis, termasuk Abraha juga mati. Kemudian kekuasaan Abraha jatuh kepada Masruh putranya. Tapi hanya beberapa bulan kemudian Masruh meninggal. Kemudian diteruskan adiknya Masruh bin Abraha. Lah di masa kekuasaan Masruh bin Abraha ini, Saif ibn Diyazan ingin menggulingkan kekuasaan dan ingin mengusir orang-orang Ethiopia Habasyah itu dari Yaman supaya pergi balik ke Ethiopia. Tetapi tidak punya kekuatan. Akhirnya Saif ibn Diyazan ini minta bantuan orang-orang Romawi. Tapi orang Romawi tak mau bantu, karena Romawi dan Abraha itu sama-sama agamanya Nasrani. Tentu satu agama tidak mau bantu. Akhirnya Saif ibn Diyazan pergi ke Persia yang beda agama, karena Persia kan penyembah api, Majusi. Pada awalnya Persia tidak mau bantu. Buat apa nyerang Yaman? Secara ekonomi pun tak ada, nggak menguntungkan. Tetapi kemudian dengan kepiawaian Saif ibn Diyazan ini merayu Raja Persia, Raja Kisra, akhirnya turut mau membantu, tapi bukan dengan pasukan perang, di mana Kisra ini membuat pasukan orang-orang kriminal, orang-orang jahat yang dipenjara, disuruh jadi pasukannya. Dengan asumsi kalau kalah ya biarkan saja penjahat-penjahat itu mati dalam perang. Kalau menang ya dapat keuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan menang pula perangnya, di mana Masruq ini terbunuh. Akhirnya orang-orang Akhbas Ethiopia balik ke Habasyah lagi. Dari situlah akhirnya kemudian berakhirlah kekuasaan Abraha dan putranya. Dari sini Yaman akhirnya di bawah kekuasaan Persia. Disitulah Persia masuk Yaman. Karena Persia cukup lama menguasai Yaman, sampai di masa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian mengutus banyak para sahabat berdakwah, akhirnya Yaman pun menjadi negeri Islam. Maka budaya-budaya Persia itu karena lama menjajah Yaman, akhirnya mengakar dan mengurat kepada orang-orang Khazraj dan juga orang-orang Aus. Kakek buyutnya orang Nasrani, kakek buyutnya orang-orang Ansor. Lah ketika kemudian Yaman ini terjadi bencana besar, di mana bendungan Ma'rib pecah,
kemudian meluluntahkan kota-kota dan ribuan jiwa meninggal. Akhirnya banyak yang hijrah meminta suaka, sampailah di Yathrib. Dua kabilah besar yang disebut dengan Khazraj dan Aus dari Bani Kailah. Lah dari turunan Khazraj dan Aus inilah lahir orang-orang Ansor. Dari sini kita tahu bahwa kenapa orang-orang Ansor merayakan hari raya Persia, karena memang asal kakek buyut mereka dari Yaman, dan Yaman pernah dicengkram Persia. Makanya ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Ansor masih terpengaruh tuh. Samalah logikanya begini Bu ya, negeri kita ini kan dijajah oleh Belanda 350 tahun kurang lebih kan. Sementara agama orang-orang Belanda umumnya kan Nasrani. Makanya budaya-budaya Belanda kan masih ada tuh. Nah, seperti itu. Sehingga budaya-budaya Majusi itu masih ada, khususnya dalam masalah perayaan. Nairuz dan Mihrajan itu masih dirayakan setiap tahun oleh para sahabat Nabi, orang-orang Ansar. Tentu sebelum mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam pun masih merayakan, tetapi tidak ada ritual agama, ya hanya kumpul-kumpul, makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu saja. Lah ketika datang Nabi SAW ke kota Madinah, Rasul melarang dan menggantikan Nairuz dengan Idul Fitri dan Mihrajan dengan Idul Adha. Adapun Nairuz sendiri sebenarnya bukan hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Majusi saja, tidak, karena orang Majusi sendiri menyadur dari orang-orang Romawi kuno. Karena Nairuz itu kan dirayakan oleh para sahabat, kalau sekarang kan 1 Januari, artinya kan bertepatan dengan tahun baru. Sementara Mihrajan itu hari raya 6 bulan setelahnya. Dari sini kita tahu bahwa dua hari raya tersebut asalnya dari Romawi kuno. Ingat ketika saya membicarakan dulu tentang sejarah tahun baru, bahwa 1 Januari itu dirayakan oleh orang-orang Romawi kuno dalam rangka menyongsong tahun depan dan meninggalkan tahun ke belakang. Dengan cara apa? Menyembah dewa Janus kan gitu. Dewa yang punya 2 kepala tuh. Afwan, punya 2 muka, muka ke belakang dan muka ke depan. Seolah-olah kalau ke belakang berlalunya tahun yang kemarin, dan ke depan itu menyongsong tahun yang akan datang. Makanya dari sini Nabi SAW tidak suka dengan perayaan Nairuz, karena sejarahnya itu perayaan ada ritual kesyirikan di situ. Di mana sejarah Nairuz ini orang-orang Romawi kuno mereka menyembah dewa, masalahnya dewa Janus itu. Lah karena ada ideologi yang sampai mengarah kesyirikan, Rasul tidak suka. Makanya Rasul mengatakan kepada para sahabat, Allah sudah mengganti hari raya kalian loh dengan hari raya terbaik. Tinggalkan Nairuz, lakukan Idul Fitri. Tinggalkan Mihrajan, lakukan Idul Adha. Itulah 2 hari raya dalam Islam. Dan dari sini kita tahu bahwa tidak boleh seorang muslim itu ikut-ikutan hari raya di luar daripada hari raya Islam, baik Natal ataupun tahun baru, karena konsekuensinya berat. Yang satu mengarah kepada kesyirikan tahun baru, yang satu mengarah ke kufuran Natal. Adapun tahun baru yang diadopsi orang-orang Ansar itu, Nairuz dan Mihrajan, jelas kesyirikan karena ideologinya menyembah dewa, dewa Janus kan gitu. Adapun Natal jelas kekufuran. Jangan lagi ikut merayakan, mengucapkan selamat hari raya Natal saja, konsekuensinya berat. Karena mau tidak mau ketika kita katakan selamat hari raya Natal itu, kita dipaksa untuk meyakini 3 keyakinan. Pertama,
meyakini tentang ketuhanan Isa. Nggak mungkin kita meyakini ketuhanan Isa. Isa anak Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan, bahkan Isa adalah Tuhan itu sendiri. Mustahil umat Islam harus meyakini seperti itu, karena Allah sudah membantah dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Bahwa kita punya Tuhan itu Esa. Kita semua bergantung kepada yang Esa itu. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Sementara Isa dilahirkan dan ibundanya melahirkan. Tidak cocok dengan keyakinan kita. Konsekuensi yang kedua, keyakinan bahwa Isa itu digantung di tiang gantungan, disalib. Dan Isa belum mati dalam keyakinan Islam. Isa itu diangkat ke langit, dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Isa di langit kedua dalam peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Rasul ketemu dengan Isa dan berjumpa juga dengan kerabatnya Yahya bin Zakaria di langit kedua. Artinya Isa belum mati. Cemana kemudian Isa disalib? Kemudian yang ketiga, memaksa kita untuk mengatakan bahwa Isa itu lahir di tanggal 25 Desember. Dan jelas bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran ketika bicara soal kelahiran Isa bin Maryam, Maryam itu sedang bersandar di pohon kurma. Kemudian Allah mengatakan, hentakkan kakimu ya Maryam ke pokok kurma itu, tusakit alaiki rutaban janiya, maka akan berguguran rutab-rutab itu, kurma-kurma basah itu. Makan dari situ. Lah 25 Desember itu jatuhnya bulan keberapa? Nah, nggak ketemu, karena musim kurma itu rata-rata bulan ke-7 dan bulan ke-8. Di dunia ini kurma tidak akan berbuah selain di 2 bulan ini, bulan 7 dan bulan 8. Selain bulan ini kurma nggak ada. Macam mana kemudian ditetapkan pada tanggal 25 Desember? Itu bukan musim kurma. Sehingga kalau kita katakan hari raya atau selamat hari raya Natal, seolah-olah kita meyakini 3 perkara yang 3-tiganya meragukan. Makanya kita dilarang, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau kita mengucapkan tahniah, selamat hari raya kepada saudara kita dari Nasrani dengan menyebut selamat hari raya Natal, maka kata beliau ini kufrun bittifaq, kekufuran berdasarkan kesepakatan ulama. Kalau disebut sepakat berarti bukan ranah perselisihan, bukan ranah ijtihad ulama. Kalau sepakat ngapain pula? Sepakat para ulama tidak boleh haram, ya, bahkan kekufuran. Nggak ada ulama yang berselisih. Maksudnya ulama salaf, ulama dulu. Yang berselisih ini orang-orang sekarang yang nggak punya ilmu. Padahal orang-orang Nasrani sendiri kalau seandainya kita tidak mengucapkan Natal kan nggak sakit hati juga kok. Yang sakit hati itu orang Islam. Ya, kenapa katanya tidak mengucapkan hari raya ini, tidak ada toleransinya katanya. Tidak demikian. Sebagaimana Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jangan paksa kami umat Islam mengucapkan selamat hari raya Natal, sebagaimana kami juga tidak memaksa kalian mengucapkan selamat Idul Fitri dan Idul Adha. Kan selesai urusan. Oh enggak Ustaz, kalau kalian hari raya kami pasang spanduk selamat Idul Fitri. Masa ketika kami yang berhari raya tak ada spanduk di tempat kami katanya. Kan ini ya tidak bisa, lakum dinukum waliyadin. Ini bukan ranah itu, karena setiap perayaan dalam semua agama manapun pasti ada ideologi di belakangnya. Tidak mungkin gak ada ideologi. Gak mungkin hanya main-main hura-hura seremonial saja, tidak mungkin. Pasti ada keyakinan batil di dalamnya. Seperti tahun baru ya ada keyakinan syirik di dalamnya kan, menyembah dewa. Begitu juga hari raya Natal ada keyakinan kufur menurut pandangan kita kaum muslim.
Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, lah karena Islam sudah punya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, tidak usahlah kita sibuk-sibuk merayakan hari raya yang bukan dari hari raya umat kita, umat Islam. Karena kata para ulama, orang kalau sudah cinta merayakan hari raya di luar daripada Islam, nanti hilang cintanya untuk merayakan hari raya sendiri. Oh, ketika tahun baru Masya Allah dirayakan luar biasa, ditongkrongi sampai pukul 12 itu, nunggu petasan. Coba petasan ditunggu, ngapain nunggu petasan? Betul-betul ditongkrongi itu, di mana-mana rame. Tapi ketika Idul Fitri, Idul Adha kemana? Kurban pun tidak. Tahun baru bisa beli petasan, Idul Adha tak bisa beli kambing, ini gimana ceritanya? Ya kan? Itulah kalau orang sudah dicintakan dengan hari raya di luar daripada Islam, maka dia akan dibencikan untuk merayakan ulang tahun hari raya sendiri. Terlebih-lebih dia sudah menyampingkan wala wal bara. Harusnya meletakkan wala itu kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Dia letakkan pula wala itu kepada orang-orang kafir. Dan kalau sudah terjerumus kepada salah meletakkan loyalitas, pasti akan terjerumus kepada tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Dan Rasul mengatakan, man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka kalian sama dengan mereka. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang meletakkan loyalitas kepada mereka dari kalian, maka kalian bagian daripada mereka, kata Allah. Maka berbahagialah dengan hari raya sendiri. Apalagi kalau kita melihat bagaimana mukaddimah sebelum adanya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya Islam itu indah, Bu. Hari raya Islam itu indah, kenapa? Karena sebelum hari raya Idul Fitri dimulai dengan apa? Melaksanakan rukun Islam dulu. Puasa dulu 1 bulan, kan begitu. Dan puasa bagian daripada rukun Islam, kan begitu. Baru setelah itu hari raya. Ketika hari raya sendiri, banyak ritual ibadah yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Disuruhnya kita takbir, disuruhnya kita sholat, disuruhnya kita silaturahim, disuruhnya kita banyak-banyak berdoa sesama kaum muslimin. Kan indah hari raya kita ini. Lah tahun baru loh petasan sana sini, apa indahnya? Nggak ada ritual ibadahnya kan? Yang ada maksiat semuanya. Idul Adha juga sama, dimulai dengan manasik haji dulu kan, wukuf di Arafah dulu tanggal 9, baru tanggal 10-nya Idul Adha. Jadi indah hari raya Islam itu karena dimulai dengan ibadah, dan hari rayanya juga penuh dengan ibadah. Sebenarnya kalau orang itu berakal, sudah kita bisa bedakan, oh hari raya Islam itu seperti apa, hari raya di luar Islam itu seperti apa. Tapi karena syahwat mengalahkannya, terkadang lebih suka dengan hari raya di luar Islam dibandingkan hari raya di dalam Islam. Dan ini bahaya, ya. Lah di sini pengarang membuat bab tentang bab salatul idaini, kemudian menukilkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan mengatakan al-fitru yauma yuftirun nas, bahwa Idul Fitri itu di mana ketika manusia mereka merayakan Idul Fitri. Dan al-fitru di sini artinya kembali makan. Makanya dalam Islam tidak boleh puasa di hari raya. Ya, bukan kembali suci, tapi kembali makan. Setelah 1 bulan kita puasa, maka Idul Fitri balik lagi tak puasa, kita disuruh makan lagi. Berarti puasanya cukup di bulan Ramadan saja. Ya. Tetapi di sini Rasul mengatakan yauma yuftirun nas. Kalimat yauma yuftirun nas ini maksudnya supaya kita merayakan Idul Fitri itu bersama pemerintah, itu maksudnya. Kalimat yauma yuftirun nas, ketika manusia berpuasa, maksudnya manusia di sini apa? Pemerintah maksudnya.
Begitu juga Al-Adha, hari raya Idul Adha itu dirayakan ketika pemerintah merayakan Idul Adha. Maka apapun keputusan pemerintah, kalau kata pemerintah besok Idul Fitri, kita Idul Fitri. Kalau kata pemerintah besok Idul Adha, kita Idul Adha. Terlepas daripada khilaf ulama tentang ikhtilaful matali. Nanti pada hadis kedua dijelaskan tentang masalah matla. Ya, masalah matla itu maksudnya apakah satu dunia itu satu matla, di mana satu negara melihat bulan, satu dunia wajib puasa, ataukah masing-masing negara itu punya matla masing-masing tempat melihat hilal, sehingga negara Indonesia tidak perlu mengikut Malaysia, Malaysia tidak perlu mengikut Brunei, Brunei tidak perlu mengikut negara-negara yang lain karena masing-masing negara punya kebijakan. Nanti ada perselisihan ulama tentang masalah hilal di sini. Tapi di sini faedahnya hadis Aisyah radhiyallahu anha di sini adalah Nabi SAW ingin menekankan kepada kita bahwa Islam ini punya hari raya bersama pemerintah Islam masing-masing. Sebelum kita masuk pada hadis-hadis berikutnya, sebagai gambaran nanti untuk memudahkan membaca hadis, tentu kita akan menjelaskan tentang beberapa adab seputar Ida ini. Yang pertama, apabila kita masuk di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, apa di antara adab-adabnya? An yatajammal lil idi duna mubalaghatin au israfin. Dianjurkan untuk mempercantik diri, memperindah diri, pakai pakaian yang bagus walaupun tidak baru, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, tidak boleh. Tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian syuhra, apalagi pakaian-pakaian yang diharamkan. Seperti wanita-wanita menggunakan pakaian yang nampak auratnya tipis, kemudian lengket di badan, sempit dan begitu seterusnya, yang membuat fitnah, ya tidak boleh. Ya, bukan berarti disuruh berdandan itu kemudian jatuh kepada yang diharamkan, tidak boleh. Ya. Termasuk juga laki-laki, tidak boleh isbal, ya, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa kita disuruh berdandan dengan dandanan yang pantas sesuai dengan syariat Islam, bukan dengan dandanan ala jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala celah dalam Quran. Tabarruj jahiliyah. Yang kedua, al-ightisal yaumal id qabla al-khuruj. Disunahkan kita mandi ketika sebelum pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat. Disebutkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, dari Nafi, annahu kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Jadi kata Nafi, kebiasaan Abdullah ibn Umar itu sebelum berangkat ke tanah lapang dia mandi dulu. Dan disebutkan juga dari Sa'id ibn al-Musayyib, pemimpin tabi'in, sunnatul fitri thalathun: al-masyu ilal musalla, wal aklu qabla al-khuruj, wal igtisal. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, sunnah Idul Fitri itu ada 3. Pertama, berjalan kaki ke tanah lapang. Yang kedua, makan sebelum keluar. Dan yang ketiga, mandi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tahrimus siyam yaumain al-fitri wal adha. Haram hukumnya puasa. Tidak boleh puasa ketika datang hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Fitri tidak boleh puasa sehari saja, 1 Syawal. Berarti tanggal 2 Syawalnya sudah boleh puasa Syawal, ya. Tapi kalau Idul Adha tidak boleh puasa selama 4 hari. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 yang disebut dengan hari tasyrik. Itu 4 hari tidak boleh puasa.
Karena Rasul mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum, nggak boleh puasa. Kalau ada orang yang ingin puasa ayyamul bid, berarti dimulai tanggal 14-nya, 15, 16 digeser. Ya. Ini yang ketiga, tidak boleh puasa. Yang keempat, ta'jilul akli qabla salatil fitri wa ta'khiruhu ila ma ba'da salatil adha. Kalau bisa segerakan makan sebelum keluar ke tanah lapang kalau itu posisinya Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha jangan makan dulu kecuali setelah sholat. Tapi ini sunnah. Kalaupun makan ya tidak masalah, tapi sebaiknya jangan makan kalau Idul Adha. Nunggu gulai kambing, sate dan yang semacamnya. Kan mau nyembeli kambing, nyembeli sapi, nyembeli unta, ya. Jadi ini yang keempat. Yang kelima, sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu disarankan di tanah lapang. Memang menjadi khilaf para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, memang sholat Idul Fitri itu atau Idul Adha disunahkan di masjid karena lebih bersih. Nanti ada pembahasannya di akhir hadis nanti dalam kitab Bulughul Maram dalam bab ini. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam, hadis-hadis tentang sholatnya Rasul di masjid itu lemah. Sementara hadis-hadis yang sholatnya Nabi SAW di tanah lapang itu sahih. Maka dianjurkan sholat di tanah lapang. Tapi kalau ada yang sholat di masjid ya tidak ada masalah, kita tidak mengingkari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, khuruj jami'in nisa fi hijabihinna syar'i bi ghairi zinatin walatim. Semua manusia keluar, termasuk wanita, termasuk ibu-ibu keluar, tentu dengan hijab syar'i, tidak berpenampilan yang mencolok dan juga tidak menggunakan wewangian. Makanya dijelaskan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Nabi SAW memerintahkan kami, kata Ummu Atiyah itu, untuk keluar ketika Idul Fitri dan Idul Adha, sampai pun kepada wanita-wanita pingitan suruh keluar semuanya. Tidak boleh ada yang tinggal di rumah. Sampai wanita haid pun tetap keluar. Tapi tidak usah sholat, cukup mendengarkan khutbah. Ya, itu pun anjuran yang keenam. Kemudian yang nomor 7, al-masyu ilal musalla, sebaiknya jalan kaki kalau memang dekat, ya. Tapi kalau jauh ya sekarang sudah ada kendaraan, ya nggak apa-apa pakai kendaraan kan. Tapi kalau dekat sebaiknya jalan kaki. Kenapa? Karena jalan kaki itu termasuk sunnah, di mana Nabi SAW keluar menuju salat Id itu dalam kondisi jalan kaki dan pulang juga jalan kaki, kata Ibnu Umar. Artinya sunnah Nabi jalan kaki itu. Dan dikatakan bahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, minas sunnah, termasuk sunnah, antakhruja ilal id masyian, keluar ke tanah lapang untuk melaksanakan salat Id itu dalam kondisi berjalan, wa antakula syai'an qabla an takhruj, dan memakan sesuatu sebelum keluar ke tanah lapang kalau Idul Fitri. Kemudian yang nomor 8, berselisih jalan. Jadi kalau seandainya Idul Fitri sholatnya umpamanya di Legenda situ, ya di apa namanya, anggaplah di pasar sana, ibu jalannya lewat sini, pulangnya cari jalan lain. Itu sunnahnya seperti itu, ya. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya, macam-macam, supaya orang yang dijumpai di jalan yang sama berbeda dengan orang yang dijumpai di lain jalan, dan kita bisa menebar salam dan doa. Kemudian tanah yang kita pijak dari rumah akan menjadi saksi perjalanan kita ke tanah lapang, dan akan lebih banyak lagi saksi-saksi dengan berlainan jalan itu. Dan itu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Tidak ada dalilnya, hanya mencari-cari hikmahnya kenapa saja. Kemudian yang nomor 9, bertakbir, ya, ucapkan takbir baik ketika Idul Adha ataupun Idul Fitri. Dan takbir itu semakin sunnah kalau dilakukan setelah subuh sambil berjalan ke tanah lapang, dan baru berhenti ketika
imam dan khatib mulai melaksanakan sholat id. Kemudian yang ke-10, lafaz takbir ma'ruf di negeri kita ya kan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada juga ini takbirnya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi yang kita pakai ini takbirnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ada juga yang takbirnya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada juga takbir yang lain yang disebutkan Ibnu Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ini juga diantara takbir. Dan banyak lafaz-lafaz takbir yang disebutkan. Kemudian yang nomor 11, at-tahni'atu bil id, mengucapkan selamat, ya, selamat hari raya. Dan para sahabat Nabi SAW biasanya apabila berjumpa satu dengan yang lainnya, maka mereka akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, sebagaimana yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan sanad yang hasan dari Zubair ibn Nufail. Dia mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqu yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Kata Zubair ibn Nufair, dia mengatakan biasa sahabat Rasul apabila berjumpa dengan satu yang lainnya, maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang nomor 12, salat id. Salat id dilakukan dengan 2 rakaat, ya. Dan disunahkan juga kalau kita pulang ke rumah. Kata Nabi SAW, kana Rasulullah la yusalli qabla al-id syai'an. Rasul itu tidak pernah memukodimahi solat sunnah apapun sebelum solat id. Tetapi fa idza raja ila manzilihi, tapi kalau dia pulang dari solat id, Nabi SAW solat 2 rakaat. Jadi idnya solat 2 rakaat, pulang dari solat id juga di rumah disunnahkan solat 2 rakaat. Tapi sebelum solat id tidak ada syariat sunnah, karena sholat id sini tidak ada adzan, tidak ada qomat kan itu. Kemudian yang nomor 13, kalau luput sholat id bersama kaum muslimin, maka ibu bisa mengqadha di rumahnya. Umpamanya ketiduran satu keluarga, pas bangun udah selesai pula di tanah lapang gitu ya, maka ibu bisa sholat id di rumah sendiri dengan keluarga dengan sifat sholat id yang ma'ruf 2 rakaat dengan takbir pertama 7, selain takbiratul intikal berarti selain takbiratul ihram berarti 8, kemudian rakaat kedua 5, selain takbiratul intikal berarti 6 takbir, ya. Kemudian juga yang nomor 14, al-hirsu ala silatil arham, bersilaturahim, kunjungi saudara kerabat, terutama orang tua, itu yang paling penting, ya. Kemudian yang ke-15, al-hadharu minal lahwil muharram, hindari ketika perayaan hari raya itu hal-hal yang diharamkan. Nggak boleh hari raya mabuk-mabukan, malamnya main judi dan begitu seterusnya, atau jalan ke sana kemari ikhtilat di pantai-pantai. Kadang-kadang kita ini yang ikut tradisi, ya, satu hari raya besoknya udah sibuk di pantai semua, telanjang semua. Nah, ini kan merayakan apa? Lalu 1 bulan puasa ngapain akhirnya? Kemudian setelah itu malah maksiat kan? Di rumah sajalah, kalaupun nanti harus ke pantai pun ya nunggu beberapa hari setelahnya, atau cari pantai-pantai yang ya minimalnya sedikit kemungkarannya. Ini hari kedua semua ke pantai. Nah, sampai di pantai buka-bukaan. Saya nggak buka-bukaan, iya, tapi ibu lihat aurat orang kan di situ. Ya sama juga kan. Jadi intinya ya kalau bisa sih ambil manfaatnya, tinggalkan yang madaratnya. Atau pentas buat organ tunggal, atau di rumahnya dangdutan gak jelas gitu ya. Itu kan banyak di masyarakat seperti itu. Lah ini di antara 15 adab bicara soal hari raya kaum muslimin Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini satu hadis saja, dan
besok kita lanjutkan atau minggu berikutnya. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, kita kan dilarang untuk bertolong-tolongan dalam perayaan hari raya orang kafir. Nah, ada sebuah pertanyaan di sini, Ustaz. Beliau ini adalah tukang kulit atau tukang rangkai bunga untuk ucapan selamat gitu. Nah, pada suatu saat dia mendapat orderan dari gereja atau orang Nasrani yang pesanan itu atau orderan itu untuk perayaan hari raya mereka. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah dia tetap menerima atau menolaknya? Nah. Ya, alhamdulillah. Kalau dengan pengetahuannya bahwa memang itu untuk hari raya mereka dan karangan bunga itu kan harus ditulis gitu, selamat, kalimat selamatnya kan gitu ya. Maka sebaiknya tidak usah, karena ini bagian dari ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Lain kalau ibu halnya jual makanan. Ibu biasalah jual makanan di pasar kan, gorengan atau apa, kue lapis atau apa kan itu. Datanglah ke ibu orang-orang kafir, kemudian memborong untuk hari raya mereka. Kan tujuan ibu jualan bukan untuk itu. Ya, tiba-tiba dibeli oleh orang-orang yang untuk merayakan, itu bukan kehendak kita kan begitu. Kita hanya menilai dari segi muamalahnya saja, bahwa kita boleh bermuamalah dengan orang kafir dalam jual beli. Nabi SAW aja bermuamalah dengan orang Yahudi, bahkan punya pembantu orang Yahudi lagi, bahkan pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi lagi. Kalau hanya sebatas muamalah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk ke ranah-ranah akidah mereka, ibadah-ibadah mereka, dan tahu untuk perayaan itu gitu ya, orderannya kan jelas tuh, maka sebaiknya tidak perlu diambil orderan itu. Insya Allah barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Karena orang berpikir kan begitu, aduh sayang, itu orderan itu banyak loh Ustaz, untungnya banyak. Kapan lagi? Belum tentu orang order sebanyak ini bapaknya kan. Ingat, bukan masalah keuntungan duniawi, tapi ada keuntungan ukhrawi, tidak ada keuntungan akhirat atau memadaratkan. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, tidak ambil orderan itu karena Allah ya, maka Allah akan ganti. Insya Allah Allah ganti, yakin nanti Allah ganti yang jauh lebih banyak lagi untungnya tuh. Karena Rasul yang mengatakan, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu, kata Rasul, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik lagi. Karena dia meninggalkannya karena Allah kan. Kayaknya orderan nggak bisa saya ambil, ini kesempatan loh, hendaklah ya, karena di dalamnya ada kemungkaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda ingin bertanya di poin tentang Adam, Adam dan Fitri, yaitu bersilaturahmi. Yang sering Anda lihat itu bersilaturahmi itu dengan cara memaafkan gitu Ustaz. Itu bagaimana menurut Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memaafkan itu sebuah ibadah, tidak ada masalah ya. Jadi kalaupun silaturahim kita kepada kerabat kita, yang jelas yang sunnah dulu kita katakan. Sebagaimana hadis tadi yang riwayat dari Zubair bin Nufair tadi, kebiasaan para sahabat kalau hari raya itu satu dengan yang lainnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya juga sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu dulu yang penting, itu yang diajarkan dalam Islam kan. Selebihnya ibu mau minta maaf, ibu mau makan-makan, ibu mau senang-senang dengan keluarga, selama tidak ada kemungkaran di dalamnya, sah-sah saja. Apalagi minta maaf bagus, dan itu momennya juga tepat kumpul keluarga kan itu ya. Mungkin di hari yang lain tidak bisa jumpa. Walaupun sebenarnya minta maaf itu tidak mesti nunggu Idul Fitri
Ya, cuman karena ada momen jarang-jarang ketemu, ya sudah sekalian lah kan begitu. Apalagi posisinya kita sebagai anak kepada orang tua, ya, kita sebagai anak muda kepada yang lebih tua, itu sudah selayaknya kita ini minta maaf. Apakah minta maaf itu harus ada dosa dulu? Ya tidak. Ya, tidak mesti minta maaf harus ada dosa dulu. Sama ketika kita meminta ampun kepada Allah, kan tidak harus maksiat dulu baru kita istighfar. Ya istighfar aja lah terus kan. Walaupun tidak merasa berdosa, tapi yakin kita ini punya dosa. Ya dosa itu kan tidak mesti dengan ucapan, dengan perbuatan, bisa saja mungkin dosa perasaan. Ya, orang tua pernah perasaannya disakiti kita, mungkin karena jarang pulang, jarang apa, jarang ini, dia sedih, tersakiti dan apa, kan mesti ada lah nanti. Itu minta maaf lah. Wallahu a'lam. Kalau misalnya anjuran untuk mengikuti keputusan pemerintah tentang penetapan hari raya itu, apa itu kewajiban tadi? Soalnya setiap saya pulang itu, kedua orang tua saya itu masih ikutnya Muhammadiyah Ustaz. Jadi suatu hari kami hari raya berbeda, jadi satu bulan tapi dua hari ini saya besok. Kami coba mendakwahi tapi katanya jauh. Enggak, sebenarnya kita tidak menyalahkan, mereka juga punya dalil. Orang yang berbeda dengan pemerintah itu punya dalil, karena memang ini masalah furu, masalah fikih, masalah perselisihan. Ya tadi saya katakan, nanti hadis keduanya bicara tentang masalah matlah, tadi saya singgung sedikit. Karena ada orang yang menjadikan patokan bahwa kalau Saudi sudah melihat maka kita puasa. Padahal terkadang di Saudi memang mudah terlihat dengan kedua mata gitu. Di Indonesia kan susah, dengan mata telanjang harus pakai teropong. Sehingga terkadang berselisih, di sana melihat, di sini tidak. Di sana diganjilkan, di sini digenapkan akhirnya kan. Akhirnya berbeda pula perayaannya. Ya, seperti itu. Ya, tidak ada masalah selama tidak keluar dari koridor. Kecuali kalau keluar dari koridor, contoh mamanya ada orang yang ini baru tanggal 28 sudah Idul Fitri. Gimana ceritanya? Melihat bulan itu tanggal 29. Alasannya apa? Loh, kami tidak melihat bulan, kami melihat laut katanya. Laut pula, pasang surut air laut tuh. Dan kami melihat dengan kacamata hati, bukan dengan mata yang telanjang. Ini alasan apa kayak gini? Rasul mengatakan jelas-jelas kok. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat dengan mata, ya bukan dengan hati. Nah, berarti melihat itu tanggal 29. Kalau tanggal 29-nya melihat, berarti tanggal 30-nya 1 Syawal. Kalau tanggal 29 tidak terlihat, berarti digenapkan Ramadannya 30, baru setelah itu 1 Syawal. Karena Idul Almanak atau penanggalan Islam itu bisa jatuh di tanggal 29 atau digenapkan di tanggal 30. Artinya kalau masih antara ini, berbeda pendapatnya kan. Yang satu ngambil tanggal 30-nya, yang satu tanggal 1-nya, kan tidak jauh-jauh tuh. Ya, mungkin yang satu mengambil kebijakan pemerintah umpamanya menggenapkan tanggal 1-nya, yang satu ikut Saudi tanggal 30 sudah 1 Syawal. Ya tidak ada masalah sebenarnya. Walaupun ulama seperti Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan yang lainnya mengatakan sebaiknya ikut pemerintah itu, alasannya apa? Secara dalil memang satu matlah satu dunia itu kuat. Tetapi secara persatuan, supaya jangan retak antar kaum muslimin dalam sebuah negara, sebaiknya ikut aturan pemerintah. Sebab kalau ada apa-apa pemerintah tanggung jawab. Ya. Tapi kalau sudah lari umpamanya orang tuanya tanggal 26 Idul Fitri, mak jauh kali. Ya kan, dia pengen cepat makan itu kan. Nah, ini repot kalau kayak gini ya. Jadi kalau ndak jauh-jauh ya tidak ada masalah. Cuman ya nasihati dengan baik ya. Tapi apa yang ibu lakukan sudah benar, ya biarin saja lah. Selain nasihati, kalau dia kekeh dengan itu selama tidak menyimpang saja. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada pertanyaan di depan. Emas tanpa surat, ini agak menyimpang. Emas tanpa surat tidak bisa dijual di toko emas.
Bagaimana hukumnya kalau emas itu digadai tapi dengan niat tidak mau diambil lagi? Apakah cara seperti ini dihalalkan? Menggadai, jual beli dengan cara gadai, berarti kan itu namanya mengikhlaskan jaminan. Itu kan utang piutang. Ya, maksudnya begini Ustaz. Dia punya emas, tapi emasnya itu tidak ada suratnya. Mungkin emasnya itu suratnya hilang. Kemudian dia ingin mendapatkan uang. Bagaimana cara untuk mendapatkan uang kalau dijual tidak bisa karena tidak ada surat-suratnya. Jadi dia berinisiatif, oh kalau gitu saya gadaikan aja di penggadaian, tapi dengan niat saya nggak mau tebus lagi emas ini. Kayaknya pertanyaan mustahil. Walaupun nggak ada surat, banyak orang mau beli kok. Kalau harganya murah. Baik ke tetangganya, toko emas saja mau kok. Walaupun gak ada surat, cuman harganya miring. Banyak, bahkan yang kencering-kencering di bawah-bawah itu yang banyak. Itu pertanyaan daguna. mungkin pertanyaan seandainya, mungkin lah gitu ya. Seandainya terjadi tidak ada yang mau beli, mungkin pertanyaannya. Walaupun mustahil, banyak orang yang mau beli emas itu walaupun gak ada surat. Dijual ke tetangga pun mau kalau murah. Ibu pun mau kalau beli kalau murah kan, separohnya di harga pasar, maulah. Ya. Andai kata tidak ada yang mau, enggak lah kita bicara mustahil-mustahilan aja. Seandainya tidak ada, terpaksa digadaikan, itu jatuhnya utang piutang, bukan jual beli. Hutang piutang ini otomatis kan emas itu menjadi barang jaminan. Ya kan, kita hutang ke pegadaian, anggaplah emas itu harga 10 juta. Kita hutang ke pegadaian 5 juta, otomatis pegadaian tidak mau ngasih uang kecuali ada jaminan. Nih jaminannya emas, kan itu ya. Kemudian emas itu tidak bisa ditebus kecuali balikin lagi hutang dengan bunganya. Pegadaian kan juga ada bunganya juga kan gitu, kecuali pegadaian syar'i. Ya. Secara otomatis kalau tidak diambil berarti kan sudah sampai limitnya pegadaian berhak untuk mengambil emas itu kan, dan itu tujuan ibu ya. Kalau jaminan itu lebih besar kemudian diambil pegadaian sebagai bentuk bahwa ibu belum melunasi, akhirnya terpaksa dieksekusi emasnya oleh pegadaian kan, itu tidak ada masalah secara hukum. Cuman masalahnya kalau seandainya pegadaian itu tidak mengembalikan sisanya, kan utangnya 5 juta, rupanya dijual dapat 7 juta. Harusnya yang 2 juta dibalikin ke yang punya kan gitu. Karena utang piutang itu tidak boleh tambah, tidak boleh ada lebih. Ya, tapi mana ada pegadaian kayak gitu? Pasti diambil semua lah untungnya kan gitu ya. Berarti dia makan riba. Siapa yang ngasih makan riba? Ibu yang kasih makan riba. Karena naruh emas di situ, dia akhirnya makan riba. Ya. Jadi sebaiknya dijual saja. Ya, dijual murah lah kalau memang enggak laku. Wallahu a'lam. Ini informasi dari Umar di sini juga. Bagi Umar yang bertanya ini, katanya ada toko emas di Planet Grand Mall yang bisa menerima emas yang tidak ada dokumennya. Ya itu, ya, mudah-mudahan bukan emas curian saja. Biasanya nggak ada emas, karena nanti dituduh nyuri kan itu ya, padahal nggak nyuri dia, memang hilang suratnya kan itu ya. Itu, wallahu a'lam. Ya, kita bagi hadiah ini ada buku. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama. Tadi saya disinggung di muqaddimah tentang Hari Raya Umat Islam, bahwa ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Ansor merayakan perayaan Hari Raya Majusi. Apa nama 2 perayaan yang dirayakan orang Ansor sebelum ada Idul Fitri dan Idul Adha? Ya, yang mana? Terserah Mureza itu mau pilih mana? Hari Raya Nairuz dan Mahrajas. Hari Raya Nairuz dan Ahsanti, Masya Allah. Dapat buku ya, bisa untuk catat-catat kan, tapi tak ada pulpennya pula tuh. Yang kedua,
Kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal? Ada 3 konsekuensi kalau kita mengucapkan kalimat itu, dan 3-tiganya batil dalam Islam. Sebutkan 3-tiganya. Hah? Mana itu? Oh, tetangganya, silahkan. Meyakini ketuhanan Isa, meyakini Isa mati digantung, dan yang ketiga memperhatikan meyakini bahwa Isa lahir setelah beriman. Ahsan, masya Allah. Dapat. Yang terakhir, ya, tentang hari raya Idul Fitri ada adab-adab yang harus dilakukan. Sebutkan 3 saja. Adab Id. Boleh? Mandi dulu sebelum berangkat ke lapangan. Iya. Misalkan makan dulu. Makan itu hari raya apa tuh? Idul Fitri. Idul Fitri, ya. Ahsan. Terus? Kemudian berangkat ke lapangan lewat jalan yang berbeda. Alhamdulillah. Oh, masya Allah. Jazakallah. Ini ahsan. Tapi ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu